Shalom semuanya. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali melalui online service Persekutuan Pemuda. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, saya mengajak teman-teman semua, kita tenangkan hati kita, pikiran kita, fokus kita pada malam hari ini hanya untuk Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk berjumpa satu dengan yang lain melalui online service ini, Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu yang tiada henti-hentinya dalam hidup kami. Saat ini, Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga siap untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami pada malam hari ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. The splendor of the King, clothed in majesty, all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hand. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is
God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Sing one more time. How great thou art, how great thou art. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku hancur hati, ku datang padamu.
kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari semua kita yang percaya katakan, Tuhan, ku percaya janji-Mu. Percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga, Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Shalom teman-teman, kita bersyukur pada hari ini kita boleh sama-sama tetap beribadah dalam via online. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan terus menyertai dengan kami. Kami juga mau menyerahkan untuk orang-orang yang melayani di tempat ini, biarlah kiranya Tuhan Engkau terus yang memberkati. Kami juga terus berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, biarlah kiranya Tuhan Engkau juga menyertai dengan mereka Tuhan. Bila Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka ketika kami memuji dan menyembah Engkau dan belajar firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, demikian kami berdoa atas nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Teman-teman, akhir-akhir ini kita sering mendengar orang mengatakan kalimat seperti ini. Orang sekarang itu lebih sensitif, lebih gampang marah, dan juga lebih gampang khawatir. Artinya, begini teman-teman, artinya orang-orang ini sulit untuk bisa mengendalikan diri. Mereka itu sulit sekali untuk menahan diri dan bahkan bisa tidak kuat mengatasinya. Mungkin ya bisa jadi karena masalah pekerjaan, bisa jadi masalah di dalam rumah tangga mereka, ya, ataupun perekonomian yang labil. Jadi intinya teman-teman, orang udah nggak kuat lagi menghadapi atau mengatasi pada masa pandemi ini atau pada masa yang sulit ini. Lalu bagaimana mengatasinya supaya kita tetap kuat dalam kehidupan kita? Adakah caranya? Mari kita lihat dalam Alkitab yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 sampai 13. Filipi pasal 4 ayat
yang ke-10 sampai 13. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Teman-teman, bagaimana pada masa sulit agar tetap kuat mengatasinya? Pada malam hari ini kita akan belajar dua hal penting, ya, bagaimana pada masa sulit agar tetap kuat mengatasinya. Yang pertama yaitu selalu belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Teman-teman, ada seorang wanita yang baru pulang dari pasar membawa barang belanjaan. Ketika dia bawa pulang, kucing peliharaannya bergegas memeriksa isi kantong belanjaannya. Sepertinya kucingnya ini ingin tahu saat dia memotong sayuran, kucingnya berdiri dengan kedua kaki belakangnya sambil memperhatikan sayur itu. Namun ketika wanita itu memberikan apa yang diincar oleh si kucing, tidak lama kemudian ia tidak lagi berminat. Lalu pergi dengan tampang bosan. Teman-teman, kadang-kadang kelakuan kita itu ya selalu juga menginginkan hal yang lebih dan lebih lagi. Itu karena mungkin kita berasumsi bahwa apa yang kita miliki sekarang tidak akan cukup. Kita lihat konteks di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 yang kita baca tadi. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Teman-teman, kata belajar di dalam bahasa Inggrisnya itu learn, artinya berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Jadi, belajar itu artinya terus-menerus. Menurut Paulus, rasa cukup bukanlah hal yang dialami dalam diri. Ya, bukan yang alami di dalam diri kita. Melainkan harus dipelajari. Manusia selalu berusaha mengejar apa saja yang dipikirkannya akan memuaskan kita. Dan langsung beralih, yang lain begitu menyadari bahwa yang sebelumnya tidak memuaskan kita. Rasa tidak cukup kadang membuat kita juga terwujud dalam sikap membentengkan diri dalam hal-hal yang kita curigai sebagai ancaman. Ironisnya, terkadang kita harus mengalami dahulu hal-hal yang paling kita takutkan agar kita dapat benar-benar merasakan sukacita setelah mengalami banyak hal buruk dalam hidupnya. Paulus dapat menyaksikan sendiri rahasia dari rasa cukup yang sejati. Itulah realitas misterius yang kita alami saat kita menyerahkan segala kerinduan kita akan pemenuhan diri kepada Allah. Teman-teman, kalau kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 1-9, ya, berarti sebelumnya yang kita baca ini tadi adalah Filipi pasal 4 ayat 10-13. Nah, kalau kita memperhatikan bacaan Filipi di dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9, nah mari kita lihat, waktu Paulus menulis surat ini, dia itu selalu menekankan bersukacita. Dia itu berada di mana? Di dalam rumah tahanan. Pada saat dia berada di rumah tahanan, dia itu kemudian dirantai bersama dengan siapa? Perwira-perwira elit. Ya, perwira-perwira elit ini dari pemerintahan Raja Nero. Kenapa dia dijaga oleh perwira itu? Karena Paulus itu dirasa sebagai orang yang paling berbahaya. Pasukan elit itu mungkin pasukan pengawal Raja Nero, teman-teman. Lalu mereka setiap 6 jam itu diganti shiftnya orangnya. Ya, supaya punya kondisi yang kuat di dalam menjaga.
ya, dan sikap, dan itu dirantai bersama dengan Paulus. Kita bisa bayangkan, teman-teman, Rasul Paulus dalam keadaan seperti itu. Itu bagaimana sulitnya mengatasi hal-hal itu. Teman-teman, kalau kita dirantai 1 hari aja, ya, tanpa bergerak kemana-mana. Kita ya teman-teman, pada saat pandemi ini, kita 1 hari bisa bertahan, 10 hari bisa bertahan. Tapi rasanya itu di dalam hati bergejolak. Teman-teman, Paulus ini dirantai ya bersama dengan tentara perwira elit itu. Ya, bisa bayangkan bagaimana perasaannya, bagaimana dia bisa memperoleh kekuatan itu. Belum lagi privasinya. Tidak ada lagi, bayangkan siang malam dia menjalani hidup seperti itu. Apalagi dia harus mengalami satu hal, keadaan setiap saat berbahaya itu, teman-teman. Nyawanya bisa melayang, bisa hilang. Tapi kenapa dia mengatakan bersukacita? Dia mengatakan kuat, masih memiliki kekuatan. Itu jadi pertanyaan kita, bukan? Dengan situasi seperti ini, ia mengatakan, ayo tetap kuat, bersukacitalah. Teman-teman, kalau kita melihat di dalam Filipi 1 ya, di dalam Filipi 1 di situ justru jawabannya. Kita lihat di dalam yang ayat 12 dan ayat 13. Ya. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 13, ya. Yang 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Rasul Paulus berkata, supaya kemudian kita tahu apa yang terjadi atasku. Ia ditahan di tahanan rumah. Itu yang telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, ini jadi kekuatan. Nah, yang ke-13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi teman-teman, dia itu sulit hidupnya, ya, dia dipenjarakan karena apa? Karena Kristus. Artinya apa, teman-teman? Kenapa dia bisa? Ya, artinya para perwira tadi yang dirantai bersama dengan Paulus. Nah, ini yang menjadi kekuatan teman-teman. Itu bertobat, ya, dan mengenal akan Kristus. Di tengah dia merasa bosan, di tengah dia merasa susah, Rasul Paulus itu kaitkan pada waktu dia menjalani hidup seperti ini, dikaitkan dengan apa? Dia kaitkan dengan tujuan hidup dia itu apa, gitu ya. Dia sebagai seorang rasul yang dipanggil Allah untuk menginjili di tengah kondisi yang susah. Ya, dia tidak patah semangat. Mungkin ya harus kita akui, mungkin kadang dia merasa bosan, capek, tidak kuat. Yes, pasti secara manusia tidak kuat. Tapi dia berpikir, nah ini, ya, pada saat begitu susah, dia berpikir tetap mengaitkan hidupnya di tengah situasi seperti ini dengan tujuan ilahi. Ya, dia mencukupkan ya segala anugerah yang dia dapatkan ya dengan tujuan ilahi, yaitu tetap ada Injil. Dan Tuhan memakai dia di tengah belenggu, ya, di tengah Injil susah, dia di sana. Dan di sana dia mengalami sukacita. Kenapa? Karena dia mengalami kekuatan itu dan sukacita itu dialaminya dari Tuhan. Paulus benar-benar tahu caranya merasa cukup dalam segala situasi. Ya, dia kaitkan, ya, Tuhan mencukupkan hidupnya. Begitu. Dia kaitkan, dia memiliki hak istimewa karena lahir sebagai warga Romawi. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 5, ya, sudah itu dia belajar dari apa? Seorang guru, yaitu ya gurunya itu Gamaliel, seorang rabi yang dihormati. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3, Paulus juga menikmati warisan keagamaan yang kuat. Teman-teman, belajar mencukupkan diri dalam segala hal itu bukanlah sesuatu yang kita cari untuk mendapatkan apa yang kita senangi. Karena kekuatan yang paling utama itu adalah dari Tuhan. Dari Tuhan itu sendiri. Teman-teman, ada seorang wanita yang lahir dari keluarga yang sederhana, cenderung miskin. Ia lahir karena mamanya diperkosa.
pada waktu masih kecil, neneknya memelihara dia. Ya, jadi waktu dia masih kecil, begitu dari bayi lahir, ya, dia dipelihara oleh neneknya. Kemudian dia itu hidup bersama dengan tantenya. Tantenya itu pekerjaannya adalah sebagai tukang cuci baju, teman-teman. Nah, jadi dia tukang cuci baju. Nah, dia setelah pulang sekolah, jadi setelah dia sudah sekolah, dia itu pulang, dia bantu bibinya itu cuci baju, ya. Nah, sampai dia akhirnya SD 6, ya umur 11 tahun ya, umur 11 tahun lebih kurang, dia di kelas 6 berhenti. Kenapa dia berhenti, teman-teman? Karena waktu itu tantenya meninggal dunia karena dia udah menyelesaikan, ya berarti SD 6 menyelesaikan sekolah dasarnya ya, SD 6 begitu ya. Nah, pada saat itu tantenya itu meninggal dunia. Oke, teman-teman. Nah, makanya dia berhenti dari sekolah dan dia akhirnya melanjutkan menjadi tukang cuci. Ya, dia menggantikan bibinya tadi, ya tantenya tadi. Ia tidak pernah beli boneka, ia tidak pernah beli baju yang baru, teman-teman. Ya, nggak pernah dia beli baju yang baru seperti yang kita pakai ya. Setiap tahun baru kita beli baju baru. Ia tidak pernah keluar negeri, bayangkan. Semua hidupnya ia pakai untuk beli, makan, minum, dan sebagainya untuk mencukupi, ya dia kebetulan anak Tuhan ya, dia berikan persembahan ke gereja, memberikan persembahan dan lain sebagainya, dia kemudian sisanya dia tabung, kemudian ia kasih semuanya, dia kasih ke gereja ya, ada lagi dia kasih ke pengamen-pengamen, kemudian dia kasih ke satu college ya, universitas, tujuannya itu supaya orang-orang seperti dia ini ya, mahasiswa yang pintar ya, yang punya cita-cita yang tinggi itu bisa studi. Nah, ada yang menarik, teman-teman. Waktu dia diwawancarai, mengapa Anda melakukan itu? Terus dia jawab begini, saya nggak pintar. Terus saya ini udah nggak lama lagi ya, waktu saya untuk hidup begitu. Nah, kemudian di luar sana masih ada yang umurnya masih panjang ya, mereka pintar, cita-citanya tinggi, yang nggak punya duit. Aduh, saya harap duit saya ini ya juga bisalah bantu mereka. Nggak banyak yang saya bisa kasih ke mereka. Dia udah bantu gereja ya, juga waktu dia pensiun dari pekerjaannya, memang nggak berapa lama setelah dia memberikan uangnya ke gereja dan ke universitas itu, setelah itu dia meninggal dunia. Teman-teman, mari kita mencukupkan diri dalam segala hal, sehingga hidup kita itu selalu berkenan kepada Tuhan. Seperti wanita tadi, sampai di akhir hidupnya, dia selalu mencukupkan dirinya dan melihat kepada Tuhan. Teman-teman, bagaimana pada masa sulit agar tetap kuat mengatasinya? Ini yang kedua, atau yang poin yang terakhir, yaitu bersandar kepada Tuhan sepenuhnya yang memberikan kekuatan. Ada satu kalimat dari seorang pria yang mengalami pergumulan berat di dalam hidupnya. Kalimat itu berkata demikian, aku tak sanggup lagi menghadapi derita ini. Wow, teman-teman. Artinya itu apa, teman-teman? Artinya pria ini dia tidak punya kekuatan lagi di dalam menghadapi hari esok, atau kekuatannya sudah habis. Mari kita lihat kembali di dalam Filipi pasal 4 yang ayat 13 tadi yang sudah kita baca. Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Teman-teman, kalau kita lihat arti daripada kata kekuatan di sana ya, bukan hanya kuat begitu saja, tapi itu sebenarnya itu banyak tenaganya. Boleh dibilang nggak habis-habis, teman-teman. Tahan ya. Jadi bukan hanya sekedar kuat, tapi dia tahan atau mampu mengangkut atau tidak mudah goyah.
Teman-teman, kalau kita lihat pada waktu Paulus ini ya, menginjili di kota Filipi itu sendiri, dia juga pernah mengalami hal yang sama. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16, pada waktu dia dianggap sebagai orang yang berbahaya, dia kemudian dipenjarakan bersama dengan Silas yang menginjili kota Filipi pertama kali. Lalu apa yang terjadi? Di dalam ayat 24 dikatakan demikian. Kisah Para Rasul 16 ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Wow, teman-teman, dipasung. Ya, teman-teman pernah bayangkan gak kalau kamu hidup dipasung? Sudah itu di ruang gelap. Secara psikologi, manusia itu takut sekali dengan kegelapan, teman-teman. Ya, coba bayangkan, dia itu harus diturunkan dari, ya karena dia dipenjara di ruangan tengah, dia itu diturunkannya bagaimana? Dari atas ke bawah, teman-teman. Ya, keadaan yang begitu gelap, dia itu harus ada di situ, di dalam yang keadaan yang gelap. Bukan hanya begitu saja, sudah gelap, dia harus dipasung lagi, teman-teman. Ya, tentu saja. 1 jam itu kita terasa 1 tahun ya, bosan. Ya, kita nggak kuat lagi menghadapi. Tapi apa yang dilakukan Paulus dan Silas, teman-teman? Dia kaitkan dengan panggilan dirinya lagi. Di dalam ayat yang ke-25 berkata demikian, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Coba kita lihat, ada pujian, ada sukacita, ada kekuatan yang diberitakan pada saat itu seperti itu. Ya, sampai tahanan lain mendengarkannya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan itu menyatakan kuasanya. Kita lihat yang di ayat yang ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Melihat itu, teman-teman, apa yang terjadi? Kepala penjara itu tiba-tiba mau bunuh diri. Wow, kita lihat ayat ke-27 ya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat yang ke-28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Yang ke-29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Yang ke-30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Yang ke-31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Akhirnya kepala penjara itu bertobat, teman-teman. Tentu kita bertanya, ya, Paulus kan yang punya panggilan khusus, saya ini kan orang Kristen yang biasa, mana bisa menerima kekuatan atau sukacita di tengah-tengah susah, ya sendiri aja nggak kuat. Kita lihat di dalam Efesus ya teman-teman. Di Efesus Paulus bilang begini, yang Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 10. Yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Teman-teman, ada anugerah Allah menyelamatkan kita. Kita itu bisa mengenal akan Kristus, percaya kepada Dia. Karena itu ada anugerah. Allah itu memberi anugerah. Itu pemberian Allah, teman-teman. Di dalam ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan ayat yang ke-10, yang paling penting ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa teman-teman? Pada waktu kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan,
Tuhan mengatakan kita itu adalah buatan Allah, karya Allah, yang artinya kita itu menjadi karya agung Allah. Hidup kita bukan manusia yang berdosa dipulihkan Tuhan, teman-teman. Hidup kita itu yang dipulihkan Tuhan, menjadi karya yang agung. Lalu buat apa Allah menyelamatkan manusia? Kemudian Tuhan berkata, kalau kamu sudah menjadi karya agung Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya apa? Setiap orang yang diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan itu memberikan satu kekuatan, ada satu master plan, ada panggilan ilahi di dalam kehidupan setiap manusia. Kemudian Tuhan berkata ya di dalam ayat yang ke-10, yaitu supaya kita hidup di dalamnya. Allah menghendaki supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam panggilan Allah. Pada waktu Tuhan memanggil kita, itu bukan dalam keadaan baik. Dalam keadaan gak baik pun Tuhan memanggil kita dengan panggilan khusus di dalam hidup kita sebagai karya agung Allah. Teman-teman sekalian, kalau ingin kekuatan yang supranatural yang dari ilahi itu, datanglah kepada Yesus Kristus. Percayalah kepada Dia sebagai juru selamat. Engkau dihidup. Ya, hidupmu, cara berpikirmu akan diubahkan. Ya, untuk melaksanakan apa? Master plan Allah. Dan disitulah kekuatan itu menjadi sempurna. Apalagi khususnya pada saat pandemi seperti ini. Teman-teman, Paulus itu mengalami kesulitan yang amat berat. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 11, menguraikan serangkaian penderitaan yang dialaminya, termasuk di penjara, dipukuli, disesah, dilempari batu, karam kapal, kelaparan, kehausan, dan sulit tidur. Itu di ayat yang ke-23 sampai 28. Ingatlah teman-teman, segala kesulitan ini ketika Anda mendengar Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung. Ya, apa artinya? Dia tetap rasa cukup. Dia tetap mendapatkan kekuatan di dalam apa? Di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Teman-teman, renungan pada malam hari ini saya akan tutup dengan sebuah cerita di mana ada seorang pria yang setia kepada Tuhan, yang melayani Tuhan. Tiba-tiba istrinya terkena kanker stadium akhir, teman-teman. Dia datang kepada pendetanya. Dia berkata, "Boksu, saya butuh istri saya untuk menghadapi hidup ini." Tidak berapa lama, teman-teman, tidak terjadi mujizat. 3 bulan kemudian istrinya meninggal dunia karena kanker itu. Dia tidak punya kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Dia tidak kuat menghadapi masalah yang dihadapi. Teman-teman, pria ini merasakan hidup ini tidak ada artinya. Hidup ini hambar pada saat kesendirian itu. Pada saat dia merenung, ya. Jadi setelah istrinya dimakamkan, kemudian dia duduk termenung, kemudian dia teringat pada waktu dia di sekolah minggu. Waktu di sekolah minggu ada lagu seperti ini, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wah, kemudian dia membaca kembali Alkitabnya, kemudian dia kembali berdoa. Wah, teman-teman, maka pada saat disitulah dia mengalami satu penghiburan yang sejati. Dia mengalami penguatan yang berasal dari Tuhan. Dia mengingat bagaimana keindahan bersama-sama dengan istrinya dulu. Bagaimana dia merasakan berkat Tuhan. Dan dia boleh bangkit dari kehidupannya. Dan dia sungguh-sungguh mengalami
kekuatan itu, teman-teman. Aneh, teman-teman. Ada yang tadinya yang dia bersungut-sungut, kemudian berubah menjadi mengucap syukur atas berkat yang dia terima. Di mana selama ini Tuhan izinkan dia boleh hidup bersama, beberapa tahun bersama dengan istrinya. Teman-teman, sukacita, ya, kekuatan yang sejati itu bukanlah sesuatu yang kita cari untuk mencari kesenangan kita. Karena kesenangan kita itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka teman-teman, sukacita dan kekuatan yang terbesar itu adalah kembali jika kita hidup berkenan kepada Allah. Teman-teman, mari kita bangkit sungguh-sungguh kembali ke Tuhan. Di dalam satu kehidupan yang sesuai dengan panggilan yang mulia. Kasih Allah yang begitu besar karena mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka sampai akhirnya kita tahu Tuhan mendekap dan menggendong kita yang memberikan kekuatan itu. Karena itu teman-teman, pada masa sulit, pada masa engkau gak kuat, ya, pada masa sulit ini, dapatkah kita kuat senantiasa menghadapinya? Itu mustahil? Tidak, teman-teman. Karena kita di dalam Kristus. Orang yang di dalam Kristus selalu mendapatkan kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan. Oleh karena itu teman-teman, mari datang kepada Yesus. Dia sudah membuka tangannya bagi saya dan engkau yang frustasi, yang depresi akan tekanan hidup sekarang. Datanglah kepada Dia. Dia akan mendekapmu. Dia akan menggendongmu. Dan Dia akan memberikan kekuatan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau datang kepada Engkau, sumber sukacita dan kekuatan sejati itu. Dan kami tahu Tuhan, sukacita dan kekuatan sejati itu adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu Tuhan, pada saat di masa-masa yang susah ini, biarlah kami mencari Engkau, sehingga kami terus bisa mendapatkan kekuatan yang daripada Engkau, sehingga kami bisa merasakan dekapan Tuhan yang menggendong kami, yang menopang kami. Terpujilah Engkau Tuhan, demikian kami berdoa atas nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, dalam rangka menyambut HUT yang ke-50 Persekutuan Pemuda, kami akan mengadakan seminar pada tanggal 27 dan 28 Agustus. Dan untuk puncak acaranya akan diadakan pada tanggal 29 Agustus. Untuk tema seminar pada tanggal 27 adalah See God's Glory Through Pandemic. Dan untuk tema pada tanggal 28 adalah Show God's Love in Pandemic. Dan untuk tema pada tanggal 29 adalah A Great Awakening Over Pandemic. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya, karena kami akan menghadirkan pembicara yang sangat spesial yaitu Evangelis Andri Setiawan. Semua acara HUT PP yang ke-50 akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Untuk pengumuman yang kedua, teman-teman juga jangan lupa untuk join pendalaman Alkitab yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 19.30 malam. Dan akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom juga. Biasanya link akan kami bagikan di WhatsApp Group. Untuk pengumuman yang ketiga, teman-teman juga dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA atau OVO. Nomor rekening BCA dan OVO akan tertera di bawah ini ya. Teman-teman yang baru join, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita, follow Instagram kita di @kingme_youth_fellowship. Dan
Jangan lupa juga untuk follow Facebook kita. Sebelum akhiri ibadah pada malam hari ini, saya mengajak teman-teman semua, kita bersatu di dalam doa. Kita buka suara, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. See you guys di HUT PP yang ke-50. Bye-bye.